kasih pemirsa Budak Pol sih kok TV. ini kok. Masih sekali, Pak. kayak ya, Pak Ebo nak menyapa pemirsa di rumah dulu. Itu dia pemirsa, kita sudah di segmen 3 ini masih dengan tema kita apa tadi Maria? Motivasi menghadapi pandemi. Nah, Paca hubungi kita bagi pemirsa di rumah yang pengen bercerita, mungkin ada juga berbagi ya, pengen dengan kita di sini. Paca hubungi kita di 0711 380022. Cak Wak Ebo sekarang jualan baju. Banyak jualan Katanya Kak Alip tadi menandakan orang yang sehat, walaupun dia takut, dia tetap maju, pikirannya harus ke depan Maria, berjualan baju. Ini jadi masalahnya pertanyaannya baju siapa yang dijual? Baju OOT di Palembang, iya, jangan lupa. Jadi lanjut, Cak mana Maria? Jadi kalau yang budak-budak kaula muda ini menghadapi pandemi ini tingkat stresnya lebih tinggi. Yes, benar. Memang benar. Ngapa budak muda lebih tinggi? Ngapa tidak? Ya karena kau udah muda lah tua. Bisa jadi. Sadar Bisa diri jadi. lah tua. banyak faktornya. Banyak faktor. Tekanannya tuh kan. Kan setiap rumah kan beda tekanan. Entah dia tekanan pendidikan lah, keluarganya lah, gitu kan. Entah lingkungannya yang tidak mendukung gitu kan. Ya, karena sekarang kan serba dibatasi. Jadi bisa aktivitas mereka agak dibatasi. Betul. Yang kira-kira nak beraktivitas dari jam sekian-sekian itu dibatasi kan jadinya. Apalagi tipe wong-wong yang nganar-nganar, yang galak mana-mana. Dia udah nyaman Udah mantep. Yang biasa nongkrong-nongkrong. Extrovert, introvert. Kalau wong yang biasa di rumah, biasanya kan wong cenderung introvert, nyaman di rumah. Tapi kalau wong yang biasa kemana-mana jalan-jalan, bingung. Tapi ada kemungkinan ada orang introvert itu juga galak keluar, dia mencari kesendirian, mencari kenyamanan dia kan, dia keluar. Tapi itu salah sih kok dari kegelisahan jiwa dak sih itu tuh? Yes, benar. Itu salah satu. Wah, Ibu ini kuliah psikolog juga. Tidak. Arti yang itu tahu dia. Tahu dia. Aku harus mengerti. Nggak apa, meskipun nggak kuliah psikologi harus tahu gitu. Nah benar, itu mendasar jiwa dan jiwa. Karena kan emang tidak harus orang psikologi ya, setiap uang tuh harus tahu katanya ilmu tentang psikologi. Dengar makanya, itulah. Ya, Cek, ya, siap ya. Wak Ebo pernah di. Karena aku Dengar ini, karena aku ini buntu tak buntu sarang nyengir. lah. Ay, bahaya pula menyengede-de. Masalah pula. Udah gede. Sehat. Sehat ya? Jualan baju ya, Iya. buka warung lagi, jangan lupa. Iya, kayak gitu isi lagi. Ngomong-ngomong ini apa namanya Wak Ebo, bicara tentang kesehatan. Sebenarnya ada beberapa kriteria wong sehat mental menurut WHO. Nah, apa World Health Organization. Jadi ada 3 kriteria di tahun 1959 dinyatakan ada yang pertama, wong yang sehat mental adalah orang yang mampu beradaptasi dalam setiap kondisi. Ya tadi aku ngomong, Wak Ebo tetap berjualan, tetap struggle, tetap berusaha walaupun PPKM atau walaupun kondisi sekarang yang dibatasi lah ibaratnya. Misalnya besok-besok ada himbauan main-main ini, dia tetap survive. Dia mencari ide lain. Itu jadi artinya peluang. membaur ya. Yes, benar. Melakukan apa yang dia bisa. Membaur terhadap situasi walaupun PPKM ini. Iya, bukan cuma uang yang banyak pacaan, tapi dia yang nggak tahu apa-apa kan, yang nggak pernah jualan baju lagi jualan. Belajar, nah itu bagus. Baru, ya Ilmu baru. Iya, kan tujuannya untuk supaya bisa makan. Bertahan, Ya, biar bertahan hidup. Dapur ngebul tadi kan. Yang kedua apa? Yang kedua, dia bisa menerima kekurangan dan kelebihan diri dan orang-orang di sekitar. Jadi kadang ada wong itu yang dia overconfident, ngerasa percaya diri berlebihan. Nah, itu salah juga. Harusnya seimbang, dia percaya diri tapi dia juga menghargai wong-wong bahwa setiap orang tuh punya potensi. Benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia merasa sehat dan bahagia. Merasa baik itu sudah masuk kriteria. Kadang kita ngerasa, aku tidak sehat. Aku nih jangan-jangan corona. Nah, itu tuh tidak boleh kayak gitu. Prasangka-prasangka yang akhirnya menimbulkan ketakutan. Kejadiannya kayak overthinking. Overthinking. Itu ada overthinking apa? Berlebihan apa? Mikir. Pikir. Berarti kelebihan berpikir. Makanya kalau yang over tuh udah bagus ya. Iya, betul. Berlebihan tidak bagus. Yang dikit-dikit juga tuh udah bagus ya. Cukup juga, secukupnya. Sesuai lagunya yang sedang saja. Baju. Hobi nyanyi, Cek ya? Hobi nyanyi. Iya, setiap kejadian pasti kami lagu. Itu coping stress, Cek. Itu, Cek. Bisa jadi. Iya, ngerasa bahagia. Meningkatkan imun. Jadi tidak boleh merasa bahwa kita tuh ada di posisi yang sulit, Cek itu ya? Yes, benar. Cek itu Maria. Berarti kita afirmasi positif terus yang harus kita Benar, keluarkan. afirmasi positif.
Maria nih dikit-dikit coba ibu nah. Walaupun tadi takut kan gara-gara dengar Kak Alif sama Mbak Zafa ini laju keluar imun bahagianya. Syukurlah. Alhamdulillah. Dan saya tahu uang ini dengarkan lagi dah. Sabar. itu. Laju belago. Ayo lagu susah kita apa? Laju belago. Ini faktor buntu. Baru gembek tadi. Baru transfer. Lanjut apa lagi kita nanya? Silakan pemirsa yang mau Nah, tanya kita masih tungguin. kita kasih kesempatan ya. Benar. Mumpung ada ahli-ahli kejiwaan ini. Masih Kita belajar, balik sama-sama lagi belajar. ke, Instagram Payung Jiwa tadi. Sekarang ini kan sudah banyak belum kira-kira yang galak berkonsultasi Konsultasi. online Cek, itu. Dan permasalahannya itu kan pasti Kebanyakan macam-macam. Kebanyakan apa sih? Nah, kalau bahas tentang masalah yang dikonsultasi ke apa bae, sebenarnya kan macam-macam tergantung fase perkembangan kehidupan wong. Yang remaja kan beda, terus dewasa kira-kira konsultasinya beda juga kayak itu kan. Cuman kalau yang selama ini aku dapat itu banyak yang teman-teman aku atau yang sebaya itu yang konsultasi tentang karir. Terus percintaannya juga, Jodoh ya, kawin. terus kira-kira masa depannya kayak mana, masa depan aku nak jadi apa, passionnya apa, kayak kena. Terus jati diri yang masih bingung ke depannya nak jadi apa, segala Banyak macam. yang nyari Iya, jati diri. Ya, bingung. masih bingung gitu kan, kira-kira Tapi passion aku di mana sih? sesuai dengan usia, berapa Mbak Zafa ini kira-kira Dua-dua. range harganya? Oh, 20-an. Antara karir dan percintaan biasanya dua-dua itu ya. Ya kalau yang lewat dari umur itu kan masalah kehidupan. Ya. Kan masalahnya beda lagi. Beda lagi. Entah rumah tangga. Banyak kan? nggak kira-kira yang galak berkonsultasi selain dari range umur Mbak Zafa ini? Ya yang di atas. Di atas misal. Banyak. Biasanya kalau yang sudah berumah tangga atau yang sudah di atas itu dia lebih nyamannya konsultasi ke psikolog gitu. Langsung ke Dia psikolog. ngerasa lebih nyaman langsung konsultasi ke psikolog gitu. Tapi kalau misalnya umurnya sebaya, misalnya 20-an itu dia lebih senang ke teman sebaya, teman Ya. curhat gitu. Makanya Jadi sekarang jati. banyak kan platform-platform akun-akun yang buka tentang konsultasi gratis, Ya, konsultasi jasa konsultasi online. gratis. Peer counselor bahasanya Counselor, Wak Ibu. Ini di zaman pandemi ini kira-kira banyak nggak yang konsultasi masalah kena PHK atau apa? Ya, itu Banyak kan tadi. masih ya? Banyak. Malah justru itu jadi perhatian yang harusnya kita sama-sama support. Karena memang pada akhirnya banyak yang dirumahkan, yang di PHK tadi. Jadi bentuk usaha yang Kak Alif Iya, yang keluarkan, kalian lakukan. apa Jadi namanya? upaya sebenarnya yang kami lakukan, saya perlu konfirmasi nih sama pemirsa sekalian bahwa sebagai sarjana psikologi kami ini fokusnya ke arah psikoedukasi sebenarnya, Cek. Kita memberikan edukasi tentang psikologi. Nah, tapi kalau misalnya tadi hal-halnya permasalahannya Cek dicerita Kak Wawan tadi berat misalnya, Sudah. langsung ke psikolog. Kita rekomendasi ke psikolog tenaga profesional. Nah, yang dilakukan apa untuk kita menyingkronkan biar ini tidak cuma wacana, baik. Iya. Kita cuma ngasih semangat, tapi ada kate yang kita bisa bantu gitu kan. Nah, salah satu aktivitas yang kami lakukan adalah kolaborasi dengan beberapa UMKM. Saya khususnya kolaborasi dengan beberapa UMKM, diantaranya adalah gitu namanya, nanti bisa teman-teman bisa obrol di belakang, yang itu bisa jadi sarana, Cek, untuk misalnya ada yang PHK, dia pengen buka usaha dengan 0 rupiah. Nah, itu saking kami pengen bantu, akhirnya kami cari benar-benar UMKM yang benar-benar sosial. Tapi memang ada sisi bagi hasil nih ketika untung. Nah, kayak gitu. Jadi emang enggak kate resiko, tapi kalau misalnya mulai bisa dengan mudah. Cek, itu. Walaupun skill dak kate apapun. Nah, dak itu kate. malah justru jadi PR UMKM yang ngajari. Jadi kita cari UMKM yang sudah punya kasih sistem. training ya. Benar, training. Nah, itu Ada yang nggak UMKM ini? kalau sejauh ini yang saya sudah cari, alhamdulillah sudah ada beberapa. Kalau memang kawan-kawan ada yang pemirsa tertarik, bolehlah kayak kita ngobrol-ngobrol di belakang. Belakang ada kan? Belakang ini usaha-usaha UMKM. Mungkin pemirsa di rumah juga mungkin agak tertarik kali ya ada pembahasan Kak Alif ini. Jadi Pacak ngomongin Kak Alif atau boleh dikasih nomor WA-nya dari Boleh. Payung Jiwa tadi atau dari Kak Alif? Boleh. Yang Payung Jiwa lebih ke platform psikologi. Kalau Kalau untuk ini lebih ke UMKM, misalnya usaha. kawan-kawan pengen buka usaha dengan tanpa mikir modal yang Nah, banyak. boleh misalnya. disebutkan nomor HP-nya enggak apa-apa Oh, di sini. oke. Sebutlah 08 langsung tadi. 08 82 82 86 86 07 07 28
2843. 2843. Nah, itu dia pemirsa. Ya kan Ini pasti peluang banyak ya, ini, Maria, ya, lumayan peluang. kan? Jadi Daripada stres kena PHK, kan ada peluang walaupun zero dana. Iya, benar. Kasih skill juga. Benar. Yang penting punya kemauan, Cek. kita punya kemauan dulu. Punya kemauan untuk dapur ngepul. Amin. Itulah. Memang harapan kita bersama lah. Harapan, Iya. benar. Jadi tingkat stres itu berkurang, Bisa kurang. karena banyak yang stres gara-gara itu nih sekarang nih ya. Sebenarnya masalahnya tanpa harus panjang lebar, enjuk be gawean. Sehat lah itu kadang. Enjuk be. Karena pikiran Kadang ya. tuh kebanyakan mikir kan, pikiran kan. Memikirkan apa yang tidak perlu dipikirkan Nah, sebenarnya tuh. betul. Jadi itulah overthinking, tadi, Maria. Overthinking. Akhirnya jatuhnya insomnia, dapat tidur. Bukan insom dia, insom gara-gara dia. Jatuh cinta itu Maria lain Iya. lagi. Ini jalan baju tetap. Jadi kita balik lagi ke konsultasi tadi. Zaman sekarang kan pandemi, biasanya konsultasi itu ke daring atau tatap muka atau cak mana? Kebanyakan. Kalau sejauh semasa pandemi ini banyak konsultasi atau psikolog yang sekarang beralih ke daring gitu. Jadi sekarang kalau nak konsultasi tidak harus yang sekota, sewilayah, pacak yang Di dia luar merasa kota. nyamannya di luar kota, misal sama psikolog ada yang misal di Jawa kayak nah, pacak dia kan via daring gitu. Tidak harus tatap muka kan. Sekarang kan ada aplikasi kan Zoom kayak itu kan Google Meet gitu. Nah, untuk biaya, ada biaya enggak kira-kira? Kalau untuk biaya, untuk ranah psikolog ada, sudah Ada. ditentukan oleh HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia ya. Boleh tahu enggak kisarannya di harga berapa? Kisarannya itu kalau yang kami pelajarin dari 100.000 sampai 200.000. Ada sesuai lumayan daerah ya, ya. tidak terlalu- Kalau mungkin Jabodetabek mungkin 400 sekian. Tapi kalau untuk Palembang kurang lebih 150 lah, kurang lebih kayak gitu. Sejam per jam. Per jam. Per jam. Satu sesi mungkin sekitar 2 jam kayak gitu. Nah, kalau untuk kawan-kawan yang sebagai apa namanya itu psikoedukator yang ngasih edukasi itu free. Kami memberikan layanan benar-benar untuk dengerin cerita. Jadi makanya jangan tanggung-tanggung. Kawan-kawan siapa benar bercerita be. Nikmati kesempatan ini ya. mumpung Karena kan gratis, sudah dikasih wadah, terus kita juga beberapa yang membuka itu kan sudah di training ibaratnya kan lah dikasih Micro skill. skill-skillnya. Memang sudah di ranahnya nian cak itu ya. Sudah pemirsa, nah iklan lagi nih. Maria enggak terasa. iklan Iya, lagi? iklan lagi. Jadi Ya, pemirsa Pak, ya. jangan kemana-mana, silakan kita yang sikat ini dulu.